Shalom teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita mau mulai devotion kita. Mari kita fokus ke Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Salam semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk perlindungan penyertaan-Mu sepanjang malam tadi.
Terima kasih pagi hari ini Tuhan memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan memberikan kami sukacita yang baru. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu mengajari kami untuk kami melakukan segala sesuatunya tepat seperti yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar di Mazmur 90 ayat 12. Sekali lagi kita akan belajar di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi nih bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 ini adalah salah satu doa Musa kepada Tuhan. Saya yakin ada saatnya atau kalian juga pernah menaikkan doa-doa kalian kepada Tuhan. Di sini kita akan belajar satu hal, yaitu di ayat yang kedua, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita akan belajar tentang yang namanya bijaksana. Saya akan ambil tema pagi hari ini adalah menjadi remaja Kristen yang bijaksana. Bagaimana agar kalian sebagai remaja, sebagai generasi-generasi penerus bangsa, sebagai generasi yang Tuhan sudah tetapkan bagi bangsa ini, kalian memiliki hikmat. Miss percaya bahwa kalian sudah ditetapkan Tuhan untuk jadi kepala dan bukan jadi ekor. Artinya setiap kalian akan dibawa Tuhan naik dan menjadi pemimpin. Nah, ketika kalian ada di atas menjadi pemimpin, bahkan kalian mungkin memegang sesuatu yang besar, disitulah yang dibutuhkan yang namanya hikmat. Seperti tadi doanya Musa adalah, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Anak-anakku semuanya, kalian sudah dengar cerita tentang Raja Salomo. Kalau kalian ingat apa yang diminta Raja Salomo ketika dia berdoa kepada Tuhan? Ya, Salomo hanya meminta yang namanya hikmat. Dia tidak meminta yang namanya berkat, dia tidak meminta yang namanya kekayaan, dia tidak meminta yang namanya HP, dia tidak meminta yang namanya mobil, tapi dia meminta yang namanya hikmat. Hikmat untuk apa? Hikmat untuk memutuskan mana yang baik, mana yang harus saya putuskan, mana yang itu terbaik bagi rakyat saya. Nah, pagi hari ini kita semua sebagai remaja, kalian semua sebagai remaja Kristen, tentu Tuhan inginkan kalian memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Ya, oke. Selanjutnya, Miss akan terangkan dengan di sini adalah hati yang bijaksana. Oke, bijaksana artinya kalian menggunakan akal budimu, pemikiranmu, sehingga apa yang kalian lakukan tepat. Itu arti dari bijaksana. Jadi yang dipakai di sini adalah akal budi, pemikiran, sehingga menghasilkan sesuatu yang tepat. Nah, untuk itu kalian perlu cek. Yuk kita cek sama-sama. Sudahkah saya, sudahkah kalian, kita semua seperti yang Tuhan inginkan, menjadi seseorang yang bijaksana? Miss akan kasih 5 ciri-ciri remaja yang bijaksana. Dan ini tentunya Tuhan yang inginkan dalam hidup kalian. Yang pertama adalah berpikir sebelum berkata-kata. Kalian nanti bisa lihat di Amsal 25 ayat 11 atau Amsal 10 ayat 19. Jadi saya ulang lagi, berpikir sebelum berkata-kata. Di sini ditegaskan bahwa hindari perkataan dusta, hindari perkataan yang sia-sia. Ya, jadi kita mulai belajar, yuk mulai hari ini, mulai detik ini ketika kalian mendengar firman ini, belajar dari mulut kalian, keluarlah kata-kata yang positif, keluarkanlah kata-kata yang membangun, yang bisa memberkati banyak orang. Yang kedua adalah berpikir sebelum bertindak. Ketika kita melakukan apapun, pikirkan dulu resikonya. Apakah yang akan saya kerjakan ini berdampak baik bagi saya
ataupun bagi orang lain. Apakah yang saya akan pilih, keputusan yang saya pilih ini merugikan diri saya atau mungkin merugikan orang lain? Remaja yang berhikmat, anak-anak Tuhan yang berhikmat, ini sangat penting. Berpikir sebelum bertindak. Kalian bisa nanti baca di rumah, ada di Amsal 13 ayat 16. Ya, ini PR untuk kalian semuanya ya, biar kalian baca Alkitab lagi. Saya yakin selama kalian di rumah, kalian rajin baca Alkitab. Oke. Contoh akan saya berikan yaitu ketika berpikir sebelum bertindak. Yang sering kalian dengar adalah contoh cerita Esau. Ya, bagaimana Esau menjual hak kesulungannya. Esau terburu-buru memutuskan karena saat itu dia lapar. Saat itu dia melihat bahwa sup kacang merah adalah kesukaan dari Esau. Bahwa sup kacang merah itu wow, itu saya banget, saya pengen banget. Sehingga dia melupakan, ya, melupakan apa? Hak kesulungannya diserahkan kepada Yakub. Itu adalah keputusan yang terburu-buru, keputusan yang tergesa-gesa. Tadi dikatakan berpikir sebelum bertindak. Ujungnya adalah Esau dapat berkat atau dapat kutuk? Ya, berkat Esau beralih kepada Yakub. Itu efek atau itu ya, kenapa kita perlu berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya yang ketiga, mempergunakan waktu dengan bijak. Kalian nanti bisa lihat di Efesus 5 ayat 16 bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Untuk itu pergunakanlah waktumu dengan baik, pergunakanlah waktumu dengan benar, pergunakanlah waktumu untuk hal-hal yang positif, pergunakanlah waktumu untuk membangun dirimu sendiri atau bahkan juga bisa membangun orang lain. Bagaimana caranya? Kalian punya cara masing-masing. Yang pasti ingat, ketika kalian melakukan semuanya, kembali lagi, dasarnya adalah firman Tuhan. Lihat firman Tuhan seperti apa. Selanjutnya yang keempat, tidak egois atau mencari kepentingan diri sendiri. Kalian nanti bisa lihat di Filipi 2 ayat keempat. Ya, di sini tidak egois atau mencari kepentingan diri sendiri artinya bahwa ketika kalian ada di suatu tempat, mulai belajar melihat sekeliling kalian. Kalau hari ini misalnya kalian ada di rumah, coba lihatlah di sekelilingmu, di rumahmu, mungkin di kamarmu. Apakah kamu melihat ada sesuatu yang harus dikerjakan di rumah? Coba lakukanlah. Itu artinya kamu tidak berpikir hanya untuk dirimu sendiri. Ya, berpikir untuk diri sendiri contohnya gini, ya sudahlah, aku kan sekarang tinggalnya di kamar. Hari ini aku lagi di kamar, lagi nonton devotion, lagi mendengarkan devotion. Aku nggak peduli itu. Di situ ada sampah. Ya, selimut masih berantakan. Mungkin orang tuamu atau adik-adikmu di luar lagi ngapain. Nah, mulai pagi hari ini yuk belajar untuk care, belajar untuk peduli dengan lingkunganmu. Bahkan mungkin ketika kalian di sekolah, itu kalian sering ketemu dengan guru-guru kalian yang bukan guru yang mengajar kalian. Tetapi bagaimana cara kalian care, cara kalian peduli? Kalian bisa kasih senyum, bisa disapa selamat pagi, selamat siang. Kalau gurunya lagi membawa sesuatu mungkin keberatan, kalian bisa tawarkan bantuan. Atau mungkin kalau kalian dipanggil guru, coba tolong ke sini, bantu Miss untuk melakukan sesuatu. Ya, kamu akan mengorbankan waktumu untuk membantu. Itu namanya kita tidak egois. Artinya mulai lihat apa yang di sekelilingmu yang bisa kamu kerjakan dan kamu lakukan. Selanjutnya yang terakhir, berespon masalah dengan tepat. Ya, merespon masalah dengan tepat. Oke, setiap kita punya masalah, ya. Tetapi bagaimana respon hati kita? Bagaimana pemikiran kita ketika masalah itu ada atau masalah itu terjadi di hidup kita? Sebenarnya ketika kalian ada dalam masalah, itu artinya Tuhan sedang akan melakukan mujizat dalam hidup kalian. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kalian masuk di dalam permasalahan, kalian uring-uringan, kalian marah, menyalahkan keadaan,
menyalahkan orang tua, menyalahkan siapapun yang ada di sekelilingmu? Itu pertanyaannya, ya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, sekali lagi Miss ingatkan bahwa masalah adalah salah satu cara Tuhan agar kalian bisa melihat bahwa Tuhan mengasihi kalian dan Tuhan akan melakukan mujizat besar dalam hidup kalian. Ini dulu yang akan Miss bagikan pagi hari ini, 5 tanda remaja yang bijaksana. 5 tanda remaja yang bijaksana. Yuk kita cek diri kita masing-masing. Kita percaya, Miss percaya kalian sudah ditentukan untuk jadi kepala. Miss percaya kalian akan ditentukan menjadi orang-orang yang akan memimpin bangsa ini. Kalian perlu yang namanya hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur, untuk memanage, untuk men-take over semuanya sehingga semuanya tepat seperti yang Tuhan mau dan kalian boleh menjadi berkat dimanapun kalian berada. Kita doa tutup. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk kami memperoleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk kami melakukan 5 hal yang merupakan kerinduan hati Tuhan bagi kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, ajari kami Roh Kudus untuk kami berjalan tepat seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.